Apa kabar saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan? Doa terbaik dari saya, kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan pemirsa sekalian dan pemirsa yang ada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya ajak kita bersama kembali akan mengisi bejana hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita satukan hati, kita mohon pertolongan Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mempunyai hidup dan kerja kami. Engkau sumber berkat, akan memberkati segenap keberadaan hidup dalam tugas kerja masing-masing. Karena itulah kami mengisi bejana hidup kami, karena kami yakin Tuhan, Engkaulah yang selalu setia, menjaga, memelihara, memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan dan tanggung jawab bahkan pelayanan masing-masing kami. Amin. Saudara-saudara, saya ajak kita membuka Alkitab kita pada saat ini dalam perjanjian baru Alkitab kita, yakni 1 Tesalonika pasal 4. Saya akan membacanya di ayat yang ada ini, yakni dalam ayat 9 ya. 1 Tesalonika pasal 5, bukan pasal 4 ya. 1 Tesalonika pasal 5. Saya akan membacanya ayat 9 dan ayat 10. Saya akan membaca firman Tuhan, mari kita arahkan perhatian kita. Saya baca firman yang berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita pernah mengalami duka cita, pernah kita menerima berita, atau pernah kita juga menjadi pembawa berita. Berita duka yang bisa saja kita terima, atau kita juga bisa menjadi penyampai berita duka yang ada. Apalagi sekarang lewat sosial media, melalui Facebook, melalui WhatsApp, ya, dan lain sebagainya. Saya berikan satu ilustrasi dalam orang yang membawa berita, ya, karena dalam kaitan dengan ini ada bawa berita, beritanya benar, tetapi beritanya bisa jadi salah. Saudara-saudara, ketika seseorang dia membawa berita duka kepada satu keluarga, isi berita yang ia bawa ialah bahwa anak mereka meninggal karena kecelakaan lalu lintas di satu kota yang ada. Dan tentu keluarga yang ada, apalagi seorang ibu ataupun seorang ayah, bisa kaget mendengar berita yang ada itu. Setelah mendengar berita, biasanya pasti dengan tergesa-gesa orang tua yang ada, ibunya, bapaknya dari korban yang ada itu pasti akan menuju rumah sakit tempat jenazah anaknya yang ada itu dibaringkan. Tetapi tangis si ibu atau si ayah yang ada itu pasti tak terhenti. Dan ketika dalam keadaan seperti itu, si orang tua yang ada dengan tangis yang ada, seketika bisa terhenti ketika ia membuka kain penutup jenazah yang ada, yang menurut informasi adalah anaknya. Ternyata yang dibukanya adalah jenazah pria, padahal anaknya perempuan. Suami istri yang ada
pasti penasaran. Lalu mereka membuka semua penutup jenazah yang ada di kamar mayat. Ternyata tidak ada. Saudara, memang benar SIM dan STNK motor yang dibawa oleh yang membawa pesan kepada orang tua yang anaknya dikabarkan mengalami kecelakaan itu, yang punya itu SIM dan STNK, dikira mendapat musibah yang ada ini. Saudara-saudara melihat situasi yang ada ini, mereka berharap anaknya masih hidup. Lalu mereka mencari ke tempat dia indekos dan rumah-rumah teman kuliahnya. Dan begitu berjumpa si anak yang sudah mahasiswi itu, dipeluknya seperti anak kecil. Sehingga kedua orang tuanya itu, ayah dan ibunya, sangat-sangat gembira karena anaknya masih hidup, selamat. Nah, itulah kabar yang membuat setiap orang merasa ada kebahagiaan, ada sukacita, ada kegembiraan yang luar biasa. Sebaliknya saudara, kabar berita wafatnya atau meninggal dunia yang ada itu adalah kabar yang sangat-sangat menyedihkan. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, firman Tuhan yang ada tadi mengingatkan kepada kita bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Puji Tuhan, saudara, dengan firman Tuhan ini akan mensukacitakan kehidupan kita, memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita akan senantiasa menyatakan haleluya, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sangat-sangat baik. Sehingga dalam sepanjang perjalanan hidup kita ke depan, dalam sepanjang tugas tanggung jawab kita ke depan, Tuhan selalu ada di pihak kita. Amin.